berbicara di dalam audiens yang berbeda-beda. Yang pertama sekarang lebih banyak Gen Z, betul nggak? Nah, tim saya Gen Z juga. Tim saya ini, tim inti saya, kebetulan Mbak Lita ini lulusan UNS juga, ya perencanaan wilayah ya, insinyur nih, ya Putri Solo 2018 ya, 2021. Kemudian ini Putra Solo juga, ya Mas Dito, ini Gen Z semua. Yang saya justru banyak belajar dan saya ajak mereka berdua pada hari ini untuk hadir supaya bisa berbagi tentang apa sih sebenarnya yang menjadi perspektif adik-adik juga ketika harus mengupgrade skill komunikasi mereka. Dan dalam hal apa itu akan digunakan. Pagi hari ini kita akan berbagi juga tentang bagaimana perspektif gender, ya, equality di dunia kerja. Itu yang akan saya sharing pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu nggak usah tegang-tegang ya, kita santai aja sambil ngobrol. Dan saya rasa problem yang tadi ditulis di sini itu adalah problem saya pada masanya juga. Dan ini adalah jamak. Semua merasakan hal yang sama. Dan kalau saya sebenarnya secara general tipsnya itu satu, latihan. Karena public speaking atau berkomunikasi itu tidak hanya mampu untuk dipelajari dari buku-buku saja, dari toolnya. Ini harus urutannya harus seperti ini, openingnya harus seperti ini, closingnya seperti ini. Oke, memang ada rumusan-rumusan baku, namun nanti di dalam perkembangannya adik-adik akan mendapatkan formula dan karakter sendiri di dalam menyampaikan message, di dalam menyampaikan pesan. Kalau kita melihat para pembicara publik, ini kalau kita berpikir bahwa akan menjadi seorang pembicara publik, tokoh publik, mereka kan pasti punya karakter masing-masing. Dari cara mereka menyampaikan, dari presenter aja mereka punya pola atau punya gaya sendiri-sendiri. Naswa mungkin berbeda dengan Rosi berbeda dengan Andini Effendi, dan mungkin beda lagi ketika Helmi Yahya bicara, dan juga mungkin Raffi Ahmad, mungkin yang adik-adik kenal juga gitu dari kalangan Gen Z, Atta Halilintar, itu semua punya karakter. Sama dengan adik-adik semua, yang mana pasti nanti di dalam perjalanannya akan nemu, ini karakterku ketika menyampaikan sesuatu, ini ketika saya menjadi pembicara ada di sini. Ya, ada pembicara yang saya seneng ya banget, itu adalah Pak Hermawan Kartajaya. Mungkin bisa di searching ya, beliau adalah tokoh pemasaran. Beliau tuh kalau ngomong itu sistematis, relax, dapat, dan pakai gaya Surabayaan. Itu menarik sekali dan cair langsung gitu. Ada juga berbeda juga dengan kakak kelas saya, Tung Desem Waringin. Tung Desem itu lulusan Fakultas Hukum UNS juga gitu. Beliau ketika menjadi seorang pembicara publik, gayanya juga berbeda. Nah, artinya bahwa sebenarnya di dalam diri adik-adik semua itu ada karakter unik masing-masing. Jadi temukan saja nanti di dalam proses perjalanannya. Tapi hari ini pasti kita akan membagi bagaimana teori-teori yang ada, dan juga bagaimana kita akan mencoba mensimulasikan itu di dalam prakteknya. Bisa dibuka ininya. Oke. Oh, dari sini ya. Saya dari sini sambil berdiri nggak apa-apa ya Mbak ya? Ya boleh ya. Malah enak ya. Oke. Ini peningkatan communication skill dalam dunia kerja ya. Lanjut. Nah, sekarang kita harus ngerti pentingnya, karena ini topik yang diberikan kepada saya adalah itu temanya. Pentingnya itu apa sih gitu. Yang paling ngerti adalah komunikasi sebagai kunci kolaborasi tim dalam memasuki dunia kerja. Jadi seperti yang tema yang diambil, kemudian goal besarnya adalah adik-adik bisa masuk ke dunia kerja dengan kemampuan komunikasi. Dan tadi ada masukan yang dibisikin ke saya, Mbak, rata-rata kalau dari UNS itu kok sering fail ketika harus diinterview. Karena ada kesulitan di dalam menyampaikan sesuatu, padahal pinter-pinter ada di sini semua, tapi begitu ini grogi. Sering begitu ya adik-adik ya.
tiba-tiba ketika menyampaikan sesuatu kayak nggak ada confident untuk menyampaikan gagasan, usulan, atau bahkan apa yang adik-adik itu paham. Itu tadi dibisikin. Itu tolong nanti di-share apa yang mesti adik-adik lakukan dan sebagainya. Karena pasti akan ada teknik interview kan nanti kalau di pekerjaan, kalaupun mandiri sebagai wirausaha kan pasti akan memaparkan produk dan gagasannya. Nah, itu ngomong lagi itu, butuh teknik ngomong lagi. Kemudian dampak komunikasi ini terhadap produktivitas dan hubungan kerja. Yang ketiga, peran komunikasi dalam membangun citra profesional. Nah, ya saya cerita bahwa sebagai user, ini saya ada dari dunia usaha, mungkin udah ratusan kali kita melakukan proses interview. Memang betul bahwa impresi itu bisa dibangun dengan cara komunikasi yang bagus. Mungkin lebih dari 70% kita akan tertarik dengan mereka yang mampu memaparkan gagasannya dengan baik daripada mereka yang ketika kita bicara dia tidak mampu melakukan paparan ataupun menjelaskan ataupun menyampaikan atau bahkan hanya memberi feedback atas pertanyaan tapi blank. Itu jamak di semua pengambil keputusan pasti akan lebih memilih kepada mereka yang mampu berkomunikasi dengan baik ya. Walaupun mungkin IPK-nya tinggi banget, pinter secara akademiknya, pinter ini, ada 3 kandidat misalnya. Kita pasti akan ada dalam proses itu. Keluasan kita, kemampuan kita dalam membangun komunikasi itu menjadi sangat penting. Kemudian di dalam dunia kerja, kira-kira ya 70% keberhasilan dari sebuah perusahaan itu lebih dari aspek koordinasi dan komunikasi. Komunikasi yang bagus akan membangun koordinasi yang bagus. Apalagi kalau dalam studi kasus seperti hotel di tempat saya, di mana ada 9 departemen yang operasionalnya adalah 24 jam, bisa dibayangkan bahwa itu ada proses koordinasi dan komunikasi terus-menerus. Mereka yang gagal berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik, itu akan membuat kerja tim tidak tercapai dan pada gilirannya itu pasti ada dampak pada produktivitas. Ya, urutannya seperti itu. Kalian gagal ya nanti pasti nggak produktif. Dan terakhirnya adalah tidak mampu membangun citra profesional. Di tempat kita setiap hari itu ada namanya di level manajerial itu ada morning briefing. Morning briefing itu mengajarkan kita untuk menyampaikan setiap hari. Mungkin kalau di industri yang lain 1 minggu sekali baru meeting. Kalau di tempat kita setiap hari. Mengkoordinasikan apa yang terjadi di operasional semalam, merangkum, kemudian menyampaikan apa yang akan direncanakan di hari ini. Industri hotel itu unik, ya. Nah, di dalam kita menyampaikan sesuatu itu dilatih untuk terstruktur, kemudian efisien dan impactful. Nah, kenapa harus begitu? Karena waktunya namanya aja briefing sempit, pendek. Dibagi dengan misalnya peserta briefing ada 11. Kita cuma punya waktu setengah jam. Berarti apa yang menjadi pesan manajemen dalam kaitan departemen masing-masing harus bisa diunggah secara cepat, efektif, dan tepat sasaran. Artinya misal tadi malam ada problem mengenai catering. Catering tidak efektif karena shift malam yang makan mundur. Misal seperti itu. Hari ini kan harus dievaluasi. Karena karyawan merasakan ABCD. Pagi ini dia harus menyampaikan itu sebagai prioritas. Nah, 1, memilih prioritas dalam waktu yang pendek. Kedua, bagaimana harus berkoordinasi dengan lintas departemen. Ketiga, Dephead atau mereka yang bicara harus mendapatkan atensi karena ini urgent untuk di follow up. Tadi pertanyaan itu semua itu ada yang dari cerita saya ini. Berarti memang penting untuk adik-adik tahu dan efektif dalam menyampaikan sesuatu. So, apa yang saya latih sebagai leader di situ, saya selalu bilang gini, oke, tolong jangan bertele-tele. 2, fokus ketika berbicara, fokus kepada apa message yang hendak kamu sampaikan dan itu harus kamu pegang. Prolog sebentar, targetmu apa, dan itu harus tersampaikan. Dan kamu harus mengerti dan mengantisipasi audiens itu bagaimana respon terhadap apa yang kamu ingin sampaikan. Highlight-nya apa. Kalau nggak kamu highlight, itu ada sekian orang ngomong, orang nggak akan pay attention atas itu. Tadi kan bilang gimana ya cara
mencari perhatian dari audiens supaya apa yang menjadi di pikiran saya atau tujuan saya itu menjadi goal. Ya kamu harus tahu bagaimana powerful di dalam menyampaikan gagasanmu atau permintaanmu atau peringatanmu. Misal kalau misalnya dari departemen engineering itu suka sekali dia nggak terlalu seneng dengan departemen yang nabrakin pakai troli di ini di tempat kayak pintu, ngecatnya kan berulang-ulang. Dia akan sedikit intonasinya akan sedikit beda, memakai pilihan diksinya juga lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya. Kiranya saya ingin menyampaikan pesan penting hari ini untuk bisa di-concern oleh semua departemen. Apa yang terjadi pada malam hari itu menjadikan kita kerugian senilai ini. Dalam waktu 2 bulan kita melakukan pengecatan di dalam satu titik sampai dengan 5 kali. Saya rasa ini sudah di atas batas toleransi. Karena apa? Attitude kita tidak mendukung terhadap adanya perhatian terhadap perawatan barang-barang yang kita ada. Hari ini saya meminta terhadap seluruh departemen head, terutama dari departemen front office dan housekeeping serta F&B yang terbiasa menggunakan alat-alat untuk bisa lebih memberi perhatian. Jika tidak, saya meminta manajemen untuk bisa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Gitu. Baru diam. Mereka akan pay attention. Wah, ini nih engineering udah angkat suara nih. Nah, itu tadi. Pay attention untuk apa yang kamu sampaikan. Tapi kalau reportnya itu hanya coba engineering hari ini apa? Hari ini kita akan melakukan pengecatan terhadap pintu yang sudah tertabrak. Pintunya sudah tertabrak 5 kali dan sebagainya dengan nada yang tone biasa, pilihan kalimat yang biasa, bahasa tubuh yang tidak punya daya dukung, itu akan lewat menjadi sebuah pesan yang cenderung untuk tidak di-concern atau rawan diabaikan. Artinya tujuan komunikasi kita tidak tercapai. Contoh ya, tadi sudah menjawab sekian banyak pertanyaan yang ada di situ. Saya kasih contohnya langsung ya. Ini juga membangun citra profesional. Apa sih? Coba kalau kalian pinter banget. Tetapi orang udah nggak yakin terhadap si sales ini atau public relation atau apapun. Coba kamu temuin tamu gitu di lobi, tamunya datang dari mana? Dari UNS dari Fakultas Hukum UNS, izin mau menyampaikan untuk beberapa kegiatan, pengen tahu forumnya Sunan misalnya seperti itu. Dia menyampaikannya pakai udah bahasa tubuhnya nggak kelihatan yakin, pakai kalimat nya banyak. Terus kemudian ketika ditanya tidak meyakinkan dan nanti saya tanyakan ke atasan saya dulu ya Mbak. Oh coba saya catat. Orang tidak yakin. Ini mewakili perusahaan loh. Jangan kemudian orang melihat bahwa ketika represent dari satu korporasi atau company tidak bisa merepresent. Kan harus ada, walaupun mungkin usianya masih kecil, jadi harus mampu membangun kewibawaan. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Retno. Saya sales di sini. Ibu ada yang bisa dibantu? Gitu. Oh ya Mbak, ini. Boleh saya inventarisasi kebutuhannya Ibu? Oke. Terus kemudian ketika deadlock ada sesuatu yang dia tidak bisa memutuskan. Ya pakai kalimat yang elegan. Ibu, mohon maaf saya bisa diberi kesempatan untuk nanti kami respon. Kami inventarisasi rumien Bu. Kalau misalnya tamunya ibu-ibu biasanya suka pakai bahasa Jawa kalau di tempat kita. Ya. Nah, kemudian kalau tamunya bapak-bapak, tadi bilang gimana sih meyakinkan audiens bapak-bapak gitu. Kayaknya agak PR banget ya gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Kita harus melihat perspektif pria. Satu, mereka tidak bertele-tele biasanya ya dalam melakukan ini tuh agak cepat. Butuh pemikiran cepat ini. Mbak, saya tuh mau meeting di situ tapi ini pesertanya ngerokok kabeh. Boleh apa enggak? Terus kita kan selalu berpikir bahwa aduh ini ada market tapi karakteristiknya seperti
request-nya berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Aturannya seperti ini, tapi bagaimana cara menyampaikan dengan baik? Bapak misalnya, boleh Pak seperti ini, tetapi kalau merokok belum bisa itu Bapak. Bagaimana kalau outdoor saja merokoknya? Mereka nego. Nego, kalau kita negonya itu tidak pilihan kalimatnya itu tidak taktis, itu mereka juga suka ngayang sabar. Wes Mbak, iso pora to Mbak? Gitu. Seperti itu biasanya dia akan masuk ke keputusannya apa? Iso pora Mbak? Nek iso ngene nek ora yo. Nah, gitu. Nah, kita harus memahami psikologis mereka juga. Ya. Nah, kalau bapak-bapak ya tadi, sebenarnya bukan bapak-bapak. Siapapun audiens kita harus syaratnya harus tahu know your audience. Siapa yang mau diajak ngomong, approaching-nya, pendekatannya harus berbeda. Gitu. Jadi salah satu tipsnya itu mewakili saja. Tapi kalau satu persatu nanti adik-adik pelajarin aja. Masing-masing setiap orang aja dari kita bersaudara, misalnya adik-adik punya saudara 3 aja beda-beda kan. Oh ini nggak suka nih kalau topik yang kayak seperti itu. Sama gitu. Oke. Lanjut. Teknik berbicara dengan jelas dan percaya diri. Nah, menggunakan nada suara yang tepat sesuai situasi. Sering banget kita mengalami kalau di tempat saya aja ada yang suka pakai intonasinya tuh tinggi, gitu. Pitch control kalau zaman dulu ya. Tiba-tiba tuh yang kencang gitu. Kita lagi ngetik itu, ya suaranya langsung kencang, annoying. Jadi sini gitu ya. Jadi kita harus ngerti situasinya kapan, kita juga harus menggunakan nada yang agak kenceng dalam situasi apa dan bagaimana kita menggunakan tone yang dibutuhkan. Juga jangan terlalu pelan. Itu kan juga nggak bisa. Ya kan, jadi kelihatan tidak profesional juga. Bisik-bisik di meeting. Bisik-bisik gini terus. Ya sudah, kalau mau beride, kan? Menyampaikan izin mohon waktunya, boleh saya menyampaikan sesuatu bapak-bapak dan ibu. Oh ya Mbak silakan. Tapi kan sukanya kasak susu. Kadang-kadang kasak kusuk. Itu apa sih kasak kusuk gitu? Bingung Mbak. Ya udah, kamu harus bisa bersikap dari hal-hal yang sesederhana itu. Ini sering ya saya nemu banget di berbagai forum. Mau forum resmi, mau forum nggak resmi. Kasak kusuk tetapi tidak angkat ini. Ya udah gentleman. Untuk bisa, kalau memang idemu itu pantas dalam konteks kamu bisa pengen menjelaskan, pakai forum supaya tadi profesional. Forum yang benar. Dari situ kita mulai direspek ya. Seni mendengarkan aktif listening. Nah, tahukah adik-adik semua bahwa pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Selalu mulai dari pendengar yang baik. Seringkali kursus pembicara itu ada di mana-mana. Tapi nggak ada buka kursus mendengar ya. Nggak ada kan? Nah, padahal itu modal. Untuk kita bisa bicara baik, kita mampu mendengar dulu dengan baik. Sehingga kita tahu apakah yang kita sampaikan itu seperti apa yang mereka butuhkan. Dalam menjual pun seperti itu. Saya selalu membekali teman-teman saya untuk lebih banyak mendengar dulu. Explore dulu. Kebutuhannya apa. Ya kan? Keinginan dan harapannya apa. Dengerin. Setelah itu baru kamu ambil momen untuk menjelaskan. Apakah produkmu sesuai atau tidak. Dan ketika menjawab itu kamu sudah mengerti. Sudah menganalisa kira-kira apa yang diinginkan. Seperti tadi saya suka sekali karena di sini sudah muncul pertanyaan. Ya, ada pretestnya ya. Nah, pretest itu kan sebenarnya menuntun kita untuk mampu mendeliver atau menyajikan sesuai apa yang sebenarnya menjadi angan-angan adik-adik semua. Sehingga pembicara bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan. Oh, komunikasi efektif, skillnya kalau grogi harus seperti apa dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi aktif listening. Mendengarkan dulu. Pemilihan kata yang sopan, profesional, dan efektif. Seringkali kalau yang sopan, adik-adik pasti sudah tahu kaidahnya. Sopan santun itu ukuran normatifnya seperti apa. Mengawali dengan greeting yang baik, mengakhiri dengan terima kasih,
mengisi dengan kalimat-kalimat tidak menyinggung, memakai pilihan-pilihan kata yang diksinya itu tidak membuat bias, sehingga multi-interpreted. Nah, itu hindari sebagai ahli komunikasi, harus seperti itu supaya tujuan komunikasinya tidak gagal. Profesional, ya bagaimana kita bisa mendudukkan kalimat atau bahasa yang kita pakai atau tujuan komunikasi kita itu sesuai dengan apa yang kita hendaki. Kemudian efektif, nah ini yang PR. Karena seringkali kita itu berbicara sudah 2 tadi tapi tidak efektif. Kenapa? Karena sering orang berbicara untuk ego. Pakai kalimat-kalimat yang penting angel ben ketok pinter. Sering begitu ditanya, tapi kemudian tidak dipahami oleh audiens. Tidak dipahami oleh targetnya. Tapi kalimatnya tinggi semua. Aduh, ini tambah pusing banget aku, ini nggak ketinggian gitu. Artinya kita harus ngerti dengan audiens siapa, kemudian bagaimana kalimat itu menjadi efektif untuk audiens. Ini juga harus belajar adik-adik semua bahwa public speaking, communication skill itu tidak bisa dipelajari hanya dari buku. Harus latihan. Gunakan forum itu, semua forum untuk berlatih. Kalau saya ngajar, saya selalu teori, habis itu bicara. Berikan kesempatan untuk berbicara. Itu sebenarnya latihan. Supaya terbiasa. Nanti di ending interview sama siapa aja, udah lewat. Biasa banget tuh ditanya Bu Retno kalau kuliah, itu terus pertanyaannya. Mau yang kritis, mau yang tingkat level biasa, level pedesnya, atau yang segini, udah ngerti. Mentalitinya juga dilatih. Karena itu memang harus terjawab dengan latihan. Nggak bisa dengan baca. Latihan. Pakai 4 orang, 2 orang, naik jadi 7 orang, 10 orang, bicara di depan 100, bicara tertutup, terbuka, segala macam. Audien yang heterogen, audien homogen, dicoba semua ya adik-adik. Tidak ada ruginya untuk adik-adik semua. Itu sangat amat berguna. Itu mulai dari sekarang. Atau bahkan kalau saya dulu mulai dari SMP kali ya. Dari lomba pidato, lomba ini, lomba mengarang, ngikut aja semuanya. Nggak menang nggak apa-apa, tapi setidaknya kita sudah mentalnya itu terbangun untuk mampu berkomunikasi. Dan yang paling efektif mulai dari mana? Dari rumah. Kalau di tempat saya mau sharing sedikit cerita, itu ya di keluarga. Apa kalau di keluarga saya? Meja makan. Jadi setiap pagi, dulu kan belum gadget begini, belum sosial media, koran. Setiap koran bapak saya, itu selalu cerita apa yang dibaca hari ini. Jadi misalnya kita cerita tentang All England. Oh iya nih hari ini ada All Indonesian Final. Ini nanti ganda putrinya ini. Itu kita diminta untuk cerita. Dan dibuat nyaman sehingga tidak takut. Jadi pada saat itu saya dipandang orang dewasa yang bisa bertukar gagasan. Nah ini memang jarang ya di keluarga-keluarga kita. Takut ya. Pada masa saya itu banyak sekali orang tua yang pada, anak-anak yang pada takut yang sama bapak. Apalagi sama bapaknya. Takut banget. Nah, di tempat saya, di keluarga saya udah equal. Jadi bapak saya itu berbagi ide juga. Saya tidak dianggap anak kecil yang sekedar mendengar. Sering dipakai, ini pun sering. Diajak ngobrol, diajak diskusi, itu ternyata melatih kemampuan dan kepercayaan diri saya. Ya, jadi dari situlah saya mencoba menarik ulur. Kok saya bisa ngobrol dimanapun sama siapapun nyaman? Ya karena diberi ruang pada saat itu dari keluarga saya sendiri, untuk menyampaikan dari saya kecil. Kemudian jadi apapun organisasi sering jadi ketua, otomatis kan ngomong nih, mendelegasikan, ya udah terus gitu. Itu permulaannya dari situ. Adik-adik belum terlambat dan saya yakin pasti bisa. Ya tadi, latihan. Jangan terus pakai forum kecil, gedein dikit, forum gede, audien homogen, audien heterogen dan sebagainya. Dan itu adalah jawaban yang paling efektif dari kursus public speaking tadi yang adik-adik sering tanya. Oke, ini komunikasi verbal ya, dia ngomong. Yang ngomong itu artinya bicara. Ya, lanjut. Sekarang gimana nih kalau non verbal? Nih, ini unsur yang penting dan pengaruh. 70% orang juga gagal karena ini. Contoh, ini komunikasi non verbal itu ketika diajak ngomong tidak kontak mata. Ke sana, ngomongnya ke sini, matanya ke sana, ke sini. Terlihat tidak respect.
sambil gini-gini, nunduk tapi nggak natapan mata, ya kan? Gini, nggak asik banget kan? Masuk gini sih, gitu kan? Postur. Nah, postur dari gesture itu luar biasa punya pengaruh ya. Di hotel ini juga ini banget, sangat-sangat direview. Karena kalau misalnya kita lagi melayani tamu, bayangkan kalau tamu ada di depan terus kalian, "Gimana sih Bu? Check-in jam berapa Bu?" "Oh enggak, oke silakan." Gesturnya pakai gini aja udah enggak, ya kan? "Silakan Bu diisi." Masih dengan begini. Itu menunjukkan rasa hormat, respect dan sebagainya. Nah ini kadang yang tidak diperhatikan. Gen Z seringkali juga belum belajar ini. Tapi saya yakin adik-adik sudah memahami ini. Dan ini banyak ya tulisan-tulisan yang mengangkat mengenai bahasa tubuh ini sebagai kunci di dalam keberhasilan komunikasi ya. Ini nonverbal. Ekspresi wajah kenceng banget gitu. Ngomongnya kenceng ininya wah gitu ya kira-kira kayak gitu. Terus kemudian jarak fisik dan ruang personal. Ya, jarak fisik artinya ya misalnya kita lagi ngobrol tapi kurang mampu untuk bisa menjaga harusnya gimana sih misalnya sih ini gini ini di sini diunduri gini kan ya nggak pas ya jadi itu yang harus dijagain ya nanti di dunia kerja akan ketemu hal-hal kayak gini ya jadi ini modal banget buat adik-adik. Oke lanjut. Nah ini ada komunikasi tertulis. Nah ini yang digunakan di kantor itu ini membuat email, penggunaan tata bahasa yang baik dan tepat ya termasuk tadi WA, bahasa WA yang digunakan adik-adik biasanya kalau yang pemula baru masuk itu nggak biasa pakai bahasa formal ya. Selamat siang Bu, izin menyampaikan hari ini tidak bisa mengikuti kursus public speaking, mohon izin. Biasanya pakai bahasanya disingkat-singkat, tulisannya alay gitu kan. Yang kita nggak bisa baca ini apa sih maksudnya gitu. Entah enti nggak ngerti gitu. Nah itu biasanya problem di HR saya, di HRD saya seringkali menyampaikan hal-hal jika kan ada daily worker, ada trainee juga itu hal-hal seperti itu. Jadi kita kemudian ketika masuk ke dunia kerja kita harus beradaptasi dengan lingkungan juga. Mungkin ketika adik-adik ada di Shopee yang mana banyak anak muda, ada apa, nah pahami dulu sambil amati cara komunikasinya seperti apa. Gitu. Kan sekarang ada yang sering ya, kakak, terima kasih kak, gitu kan. Kita nggak boleh jawab kakak di tempat kita. Tapi mungkin di institusi yang lain itu boleh. Tergantung ya, industrinya apa. Tahu di tempat kita nggak bisa. Terima kasih kak, baik, bapak, ibu, baik, gitu. Apa gitu. Jadi bukan kakak mau tanya. Dari kita ya ada adminnya kita kan, kak mau nanya ini. Enggak. Harus pakai bahasa yang pakai standar kita. Nah adik-adik harus pahami kemana. Nanti kalau jangan-jangan masuk ke government tambah beda lagi formalitasnya. Ya, jadi ngerti dulu di mana kita berada, harus menggunakan kayak apa, standarnya seperti apa. Ikutin. Oke. Lanjut. Nah, yang tadi. Nggak ada yang buka kursus mendengar tadi loh. Teknik mendengarkan secara aktif tanpa menyela, memberikan feedback yang konstruktif, menunjukkan empati dan memahami sudut pandang orang lain. Seringkali kita ada di dalam satu meeting atau forum, itu si pembicara utama atau siapapun yang ada di situ, pemimpin rapatnya atau apa, itu tidak memperhatikan aspek-aspek ini. Ya, jadi misalnya kita berbagi gagasan atau ide. Coba kamu, ya kan? Wah, nggak bagus gitu. Jadi seolah-olah semua itu yang terbaik adalah yang memimpin. Ini nggak ngasih ruang nih ke orang untuk bicara. Mungkin kita paham idenya itu tidak oke atau kurang. Tapi sebagai pemimpin rapat kita layak untuk melakukan istilah kata kita harus menginventarisasi dengan baik dan bijaksana. Diterima ya kita tulis, monggo yang lain dan sebagainya dengan penuh respect. Jangan potong gitu. Termasuk
ketika ada yang bicara, wah nggak bisa begitu, ini, senternya harus di dia. Sering nanti kita akan menemukan ini. Tidak ada empati dan tidak ngerti sudut pandang orang lain. Nah ini kita sebagai pemimpin rapat, wasitnya itu harus bagus. Coba-coba dengar dulu. Belum selesai beliau. Mari kita dengarkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan yang kita belum bisa memahami. Silakan. Sudut pandang orang lain harus dilihat. Kan kita tidak bisa pakai angle kita sendiri. Ya, jadi makanya dalam berkomunikasi juga harus ada wisdom. Ini kebijaksanaan kita untuk bisa mengelola dan mengolah arus informasi itu. Gitu. Oke, lanjut. Handling konflik dan kritik. Yang namanya di kantor ya, adik-adik nanti di dunia kerja, itu nggak semuanya nyaman-nyaman aja. Kadang program kita tidak bagus, kadang menuai komplain baik internal ataupun tamu. Terus kemudian bagaimana juga kita mencari win-win solutionnya. Apa nih? PR ini bikin program nggak mendukung penjualan. Ini iklan kayak gini nggak efektif banget ini. Coba hari digital gini masih pasang billboard, mana mungkin gini. Itu biasa. Biasa dan adik-adik nggak boleh baper ya nanti ya kalau di dunia kerja. Rasional aja. Oh oke. Terus gimana? Harusnya sosial media nih yang dimainkan. Argumentasimu apa? Kan pasti kita meluncurkan program, ada argumentasi. Sosial media menurut pandangan CPR ini tidak efektif untuk launching program karakteristik barang-barang seperti ini, produk seperti ini. Maka kita menggunakan varian berupa outdoor promotion untuk menopang keberhasilan komunikasi program kita. Gitu ya. Jadi kita harus elegan untuk menyampaikan dan merespon semua masukan itu walaupun menyakitkan, kritik dan sebagainya, enggak boleh baper. Ya, kamu harus tetap elegan di dalam merespon setiap apapun yang menjadi kritik atau istilah kata direspon secara profesional. Ya, disampaikan argumentasi kita apa, ya kan, terus kemudian kenapa kita memakai jalan A, dan ketika memang itu jelek ya kiranya jika memang seperti apa yang menjadi argumentasi kita tidak bisa terima dan secara data kita tidak bisa, ibarat kata ini hasilnya nggak positif, ya kita harus rela dievaluasi. Next, kami akan merubah cara komunikasi kami atau program komunikasinya akan kita arahkan untuk bisa ke sosial media lebih banyak bobotnya gitu. Jadi nggak perlu sampai yang kayak gimana gitu, jadi tidak profesional jadinya gitu. Ini teknik negosiasi untuk mengatasi konflik yang tadi sudah menjadi bagian dari yang saya ceritakan tadi. Ya, harus bagaimana kita bernegosiasi terhadap klien, terhadap internal kita tentang apapun yang menjadi problem ataupun hambatan di dalam komunikasi. Itu harus dipelajari, harus dihandle dengan baik dan profesional dan mencari win-win solutionnya seperti apa. Oke, lanjut. Ini kalau mempersiapkan materi presentasi yang menarik dan informatif, mengelola rasa gugup, bagaimana Mbak Reno? Pernah gugup nggak? Sering, itu manusiawi, wajar banget. Ratusan kali bicara di depan orang, bahkan ribuan orang udah kita pernah bicara. Kampanye pernah, yang ini pernah. Ih, gugup nggak Mbak? Pernah, sering. Pernah nggak Mbak ada kesan gugup? Pernah. Suatu ketika, nih ya, pada zaman Pak SBY ya, Pak SBY presiden itu ketika beliau selesai, itu ada namanya kopdar pamitan Pak SBY. Jadi kopi darat pamitan di Istana Kepresidenan Jogja bersama Bu Ani. Dari seluruh Indonesia yang terpilih waktu itu 21 atau 12 lupa saya. Bisa di Google ada kok beritanya. Nah, saya adalah salah satu yang terpilih untuk dipanggil, kemudian kita ngobrol sama beliau. Tapi pada hari itu saya tidak menyiapkan diri kalau kita tuh langsung yang tiba-tiba diajak ngobrol yang one on one begitu ya. Di sebuah forum oval begini, Pak SBY di sini, Bu Ani sebagai hostnya. Bu Ani itu luar biasa kalau nge-host. Bagus banget public speakingnya. Pak SBY pun kan demikian. Kalau bicara kan terstruktur dan sebagainya. Ini di sini nih. Nah, pada saat giliran saya kan gini, saya ini hanya diberi beberapa menit kan, bertanya apa pertanyaan
yang akan disampaikan ke beliau, begitu kan? Deg-degan, iya. Ya, pada saat ya nanti kita berikan kesempatan untuk netizen, kita makilin netizen. Netizen untuk melakukan pertanyaan ke Bapak ABCD gitu. Tak langsung ke kita. Gitu kan pasti. Tapi ya tadi menghela nafas, mengatur pokok kalimat apa yang mesti harus saya sampaikan di waktu yang pendek. Message apa kira-kira pertanyaan apa sih? Saya pengen tahu. Pak SBY itu kan suka banget ini ya nulis puisi, ya kan? Kemudian juga menulis lagu. Beliau kan rasa seninya tinggi. Saya ada pepatah, jika politik itu kotor, puisi itu membersihkannya. Gitu kan ada. Oke. Dan saya kemudian bertanya, apa sih pertanyaan apa? Hanya saya bertanya seperti itu. Apa yang akan menjadi aktivitas Pak SBY setelah ini? Apakah masih main Instagram? Waktu itu kan IG lagi naik ya. Twitter juga. Ya, Twitter juga. Apakah masih akan bersosial media dengan bahasa yang rileks? Dan itu bisa bikin cair suasana. Karena kan udah yang tegang semua. Siapa ketemu Pak Pres ya pas apapun tetap tegang. Dari berbagai istilahnya disiplin ilmu. Ada yang jurnalis, ada yang segala macam lah. Ada yang muda-muda ini yang udah prestasinya bagus-bagus. Ada pembalap juga waktu itu, pembalap Alexandra Asma Susbatra. Itu juga termasuk yang di situ. Nah, artinya apa? Kita merasakan kegrogian di dalam suasana yang berbeda. Adik-adik nanti mungkin akan nemu di dalam satu kali dalam hidup adik-adik. Atau beberapa kali. Suasananya itu, aduh ya ampun jauh banget ya, kayaknya bukan di suasana yang biasa banget. Dan kita tuh itu aja udah deg-degan. Apalagi pakai ngomong gitu kan. Tapi ya tadi jam terbang kita itu akan mampu menetralisir semua perasaan-perasaan itu. Tipsnya apa Bu? Kalau saya sih nunduk dulu, berdoa sambil fokus sama apa yang diomongin. Tenang, ya tenang, harus tenang. Jangan kembungsung, makin nggak tenang makin nggak keluar kalimatnya gitu. Oke? Presentasi yang menarik kayak gimana ya tadi harus ada storytellingnya, cerita dan sebagainya, itu masing-masing lah nanti. Oke, lanjut. Ini lanjut. Nah, etika komunikasi di dunia kerja. Hormati budaya dan perbedaan dalam komunikasi. Tadi saya cerita, kalau Gen X-nya tidak suka dengan kalimat Kak, ya jangan pakai itu. Ya kan? Jangan pakai itu, dia merasa tidak apa-apaan sih ini gitu. Hindari gosip dan pembicaraan negatif. Nah, gosipnya menyenangkan ya. Di ingredient yang berapa persen itu, ibarat kata seru. Kadang kita kalau hasrat kita untuk tahu tentang sesuatu itu kan kayak naluriah gitu. Apa sih gitu. Tetapi kalian harus tahu ya, harus bisa menjaga bahwa kalian di-hire sebagai profesional yang harus tahu menempatkan dan jangan jadi toksik di dalam satu korporasi. Provokatif, toksik dan sebagainya yang sifatnya tuh merusak, destruktif semua. Ya. Menyesuaikan komunikasi dengan hierarki organisasi. Ya sama, nggak ada respect sama atasan. Bukan harus atasannya juga harus gila hormat, enggak. Sewajarnya aja. Kalau di tempat kita harus greeting, harus menyampaikan nama dengan Pak, Bu, gitu. Karena setiap pagi kalau di hotel tuh harus greeting. Ketemu nggak boleh, misalnya gini, saya ketemu papasan. Kalau di bank dulu nggak seperti itu. Saya dulu di bank juga. Selamat pagi Lita, nyebut nama. Selamat pagi Nando, pagi Bu, gitu. Ketemu lagi nggak boleh, hanya papasan nggak boleh. Jadi itu apapun profesinya, mau dari housekeeping, mau dari ini, itu greeting itu wajib. Ketemu sama bellboy, pagi Bu Retno, pagi Nuri, misalnya kayak gitu. Kalaupun enggak ya greeting selamat paginya wajib. Pagi, nggak masuk kantor langsung blek, nggak boleh. Itu bukan culture-nya. Culture-nya selamat pagi, 4 orang. Pagiin, pagi Bu. Sehat. Baru mulai aktivitas. Bisa kita mulai dari sini. Lid, pagi Bu. Gitu. Itu ya hospitality seperti itu standarnya. Jadi ikutin apa yang menjadi standar di office masing-masing ya. Oke, lanjut.
komunikasi di era digital ini yang ngechat, ya kan, ngirim di grup yang nggak pas, nih komunikasi multitasking tanpa kehilangan fokus, sidine jepret iki, sidine jawab tamu, sidine ini, nih. Era digital juga menuntut kita berkomunikasi dengan cara-cara yang berbeda. Lanjut, nih, ya lanjut. Nah, lanjut Mas. Ini yang tadi memahami gender equality dalam dunia kerja. Kemarin pasti udah diuplek-uplek kan yang ini, yang gender equality ini. Kayaknya sudah saya baca ini tujuannya adik-adik udah tahu ya. Oke, lanjut. Nih, bahasa yang inklusif. Itu yang kayak gitu tuh, yang ini aja, housekeeping jangan. Yang ngangkat-ngangkat yang cowok aja. Kemarin baru terjadi itu di tempat saya. Ditulis di SOP. Menyarankan kepada pihak catering untuk misalnya lebih banyak komposisi pria di dalam setup loading out. Ya kayak gitu. Contohnya. Ya kan. Karena dianggap pria itu lebih kuat. Lebih bisa dalam pekerjaan itu gitu. Nah, kita sebagai leader harus nggak mau saya ini. No, big no. Oh gitu ya Bu ya, pertimbangannya adalah ini. Ya, nah, artinya hindari itu. Respect universal. Tadi lady first untuk ini ya udah sama aja karena kita profesional, urutan gagasan mau dari pria mau dari wanita monggo silahkan gitu. Kesetaraan dalam mendengarkan tadi ya, cerita biarkan individu menyampaikan informasi semuanya, nonverbal yang positif ya, hindari gestur dan ekspresi yang seperti mengesempingkan dari gender tertentu. Contoh kalau misalnya kita ada dalam kepanitiaan itu kan sering, oh ini yang ini bagian yang cowok-cowok nih, yang ini yang perempuan-perempuan yang di sini aja. Konsumsi tok weh. Seolah-olah nek kon mikir abot ora, ya kan? Bagian sing mikir abot iki. Yang makan-makan ini gitu. Nah, itu juga harus hilang, harus lebih inklusif gitu. Oke, lanjut. Nih, di dunia kerja ini ya sering peran gender dalam penugasan ya. Tadi saya bilang udah yang ini ke sana survei ini, yang ini sales call ke Jakarta yang untuk ini cowok aja, gitu. Harusnya enggak ya, karena kita kan hire dengan segala konsekuensi pekerjaan yang ada, gitu. Bahasa seksis ya dalam dunia kerja, ya tadi bahasa-bahasa yang cenderung untuk bisa mengabaikan atau bias. Lanjut, nih. Pelatihan strateginya apa? Kesadaran gender. Ini harus ada. Kalau di kita kan setiap hari ada pelatihan, jadi ini harus jadi muatan. Ya, termasuk dalam proses rekrutmen HR harus tahu nih. Harus jadi muatan. Gitu. Role model. Promosikan pemimpin dari berbagai gender. Ya, termasuk di tempat kita GM-nya perempuan juga biasa aja. Saya tidak minta privilege atas nama perempuan loh. Nggak pernah. Biasa aja. Saya harus tadi dari penean gendeng ibarat kata ya, sampai kita harus di pekerjaan-pekerjaan wangi kalau itu mau di ini kan ya, dianalogikan ya, pekerjaan unsur-unsur wangi sampai unsur-unsur yang ini ya, job description-nya, panduannya, bukan karena kita GM perempuan. Dan kita nggak boleh manja juga dalam konteks minta privilege itu, karena yang dibeli dari kita itu utuh. Profesionalisme itu meliputi pekerjaan ABCD ya, ABCD itu apapun laki atau perempuan. Itu bukan problem gitu. Kebijakan yang mendukung. Pastikan ada kebijakan seperti cuti yang setara untuk pria dan wanita atau fleksibilitas kerja bagi orang tua. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang mendukung kira-kira apa ya. Jadi kan seringkali juga pria harus nganterin anaknya. Dia harus ambil cuti karena harus menyiapkan oke. Lu kan ini tugas ibunya, nggak kayak gitu, saya nggak approval. Ya mereka berbagi peran dan itu sah.
Bener nggak? Ibunya harus begini, bapaknya harus antar anaknya ambil rapot, memang nggak boleh diizin dan kemudian kita pakai, kan ibunya harusnya yang bikin ambil rapot kan, kenapa kamu harus minta day off untuk melakukan itu? Ya nggak apa-apa, ya kan? Mereka punya peran, si bapak ini punya peran, tidak hanya ibunya, dia boleh datengin sekolahnya, dia boleh dialog, it's okay, gitu. Jadi dari leader juga harus ada pemberdayaan semua gender. Nih, ciptakan program mentoring dan pengembangan karir untuk memastikan semua gender memiliki peluang yang setara untuk berkembang. Gitu. Jadi memang itu harus dibuka ruang itu. Mau perempuan boleh, mau laki-laki boleh. Tapi dasarnya adalah kapabilitas. Kalau cuma sekedar perempuan tapi tidak capable, ya tidak bisa. Sama gitu. Laki-laki kalau capable boleh ada di ruang itu. Itu kalau di ini ya, di swasta ya, di tempat kita bekerja ya. Tetapi mungkin kalau di tempat-tempat yang ada syarat minimalnya kan beda ya, Bu Indri ya. Misalnya ada afirmasi perempuan itu beda cerita. Tapi kalau ini saya cerita di tempat saya. Gitu. Oke, lanjut. Berikan kesempatan yang sama, evaluasi bebas bias tadi, hindari mikroagresi. Ya tadi bisa dibuka, mikroagresi itu apa sih Mbak? Buka Google aja. Kira-kira yang seperti itu. Ya. Pengambilan keputusan bersama. Artinya di dalam pengambilan keputusan atau apapun itu jangan sampai ada semacam kayak bullying dalam terselubung ya kan. Gitu yang ada gitu. Oke. Lanjut. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih. Jangan ngantuk loh ya. Lanjutnya terima kasih. Tapi saya pengennya sih lebih kita ngobrol ya. Ngobrol untuk bisa bertanya sambil saya akan melihat di sini mana ya yang dari semua ini yang belum terjawab. Bentar. Perhatian penuh, tips percaya diri. Tips percaya diri. Aduh, demam panggung. Saya datang lebih awal. Tips ya. Kalau kita kebetulan speaker ya, atau kita apa? Penguasaan kita lebih awal. Kalau saya nih ya, karena setiap orang pasti punya tips berbeda. Kalau saya itu datang lebih awal, itu akan membuat saya lebih tenang. Karena apa? Saya kuasai panggungnya. Saya tahu soundnya ada di mana, saya ngerti operatornya ada di mana, saya paham audiensnya siapa. Itu membuat saya menguasai data lebih awal. Itu membuat saya lebih siap. Jadi saya biasanya kalau diundang itu jalan, audiensnya siapa Mbak? Ini apa Mbak? Goalnya kemana? Itu selalu begitu, nggak cuman Mbak Ron nanti bicara ya gini-gini. Oh begitu ini saya pelajari betul. Kan? Saya pelajari ini mau ketemu sama siapa. Oh ini kerjasama. Oh ini dalam rangka riset. Oh ini harus penguatan apa yang dibutuhkan. Nah datang kita akan ngerti apa situasi yang ada. Terus kemudian minum air putih kalau saya coba air putih. Ya itu kayaknya kayak yang ini loh ya. Gak tahu percaya atau nggak percaya. Itu selalu gini. Jadi di mobil di depan jok saya tuh selalu ada. Setiap ini saya giniin dulu, saya mau turun. Setelah itu kayaknya itu meredakan semua ketegangan saya yang ada di kepala, yang panas mungkin, itu kayak yang luruh. Ya itu psikologis aja sih, efek psikis aja. Kayak luruh. Terus kemudian saya selalu diem dan berdoa. Diem dulu. Kalau sesuatunya agak-agak yang di luar ininya saya gitu, saya memilih untuk tenang dan diem sambil ngomong sama hati saya sendiri. Enggak apa-apa, everything is gonna be okay. Baik-baik saja. Kamu yang tenang. Nah, ada ya. Setelah dengan tadi ketemu Pak Peres tadi dengan semua presiden saya hampir semua udah ketemu ya kecuali Pak Karno, ya kan. Sama Bu Mega belum. Ya, Bu Mega. Ada yang situasinya sekedar untuk welcome sehingga tidak ada conversation, ada yang in-deep conversation seperti dengan Gus Dur. Almarhum Gus Dur itu saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertukar pikiran. Itu luar biasa. Itu satu momen yang menurut saya Gus Dur itu pinternya luar biasa. Pinter banget. Bayangin saya ditanya gini, Mbak Retno, kamu tahu nggak ekspedisi Cengho tahun berapa? Tahu nggak? Ada yang tahu ekspedisi Cengho? Tahu nggak? Ada yang dari sejarah nggak? Nggak ya? Oke, nanti saya mau kenalan satu-satu.
Terus kemudian, waduh, Gus Dur kan orangnya humoris banget ya, itu presiden paling humoris. Enggak Gus, saya taunya belajar sejarah perang di Ponorogo 1825, 1830. Gus Dur kan ngakak. Tahu nggak berapa pasukannya? Itu Gus Dur hafal loh. Bayangkan, jenius banget. Dengan segala ide-ide beliau, dengan segala sikap humornya. Kalau Pak Jokowi punya kesempatan, karena kan beliau sebelumnya wali kota. Dan kita sering diskusi, sering berbagi gagasan, sering. Dan Pak Jokowi, humble banget Pak Jokowi itu. Kemudian kalau yang Pak SBY, karena sering nginep di tempat kita, tapi tidak dalam waktu yang panjang. Beberapa kali ketemu, tapi tidak. Nah, ada satu yang saya deg-degan luar biasa itu ketika buku saya di-launching oleh Pak Hermawan Kartajaya dalam acara Plus Conference. 5.000 orang di Ritz-Carlton Jakarta, pesawat saya ketinggalan. Jadi saya tuh di jalan tuh sampai telepon siapa coba, ibu saya. Bu, ini aku kayaknya waktunya nggak ini, padahal bukunya harus naik bareng Pak Dahlan Iskan, Pak Emil Salim waktu itu, Menteri Pariwisata Arif Yahya, kita satu panggung. Jadi buku beliau di launching bersama dengan buku saya. Gitu. Kan diterbitkan oleh Gramedia. Nah, momennya itu adalah momen Makles. Punyanya Pak Hermawan. Pak Hermawan itu konsultan marketing nomor 1. Ya. Di depan 5.000 orang, di situ ada GM saya waktu itu, saya belum GM. Ada direktur saya yang nggak ngerti kalau buku saya itu juga di launching di situ. Gitu. Saya duduknya di depan beliau, row nomor 1. Bayangkan apa nggak, ngeri kan, mati gaya. Ini bos-bos saya duduk di ujung sana. Kita ada di row nomor 1 bersama para menteri itu. Kemudian naik ke panggung dan harus speech. Aduh, jantung itu rasanya berdetak. Aduh, mau nangis, udah datangnya udah agak mepet banget. Ibu saya cuma ngomong, kamu berdoa, kamu nanti nggak akan telat kok. Itu akan tepat pada waktunya. Dan namanya ibu ya, itu persis tepat pada waktunya. Dan saya nggak ketinggalan, tetapi dekatnya nggak karu-karuan dan nggak siap untuk ini. Pak Hermawan menceritakan buku saya, buka, langsung masuk ke layar. 5.000 orang loh. Kamu cerita apa tentang itu di buku itu? Sedikit saya cerita tentang how to handle media, karena saya dulu public relation. Ya kan, bagaimana pejabat publik mampu mengelola hubungan dengan media. Dan waktu itu role model yang saya ambil contoh adalah Pak Jokowi yang waktu itu belum presiden. Saya menulis ketika beliau masih gubernur, buku saya diterbitkan, beliau terpilih. Gitu. Itu tentang media darling. Itu. Itu deg-degan banget. Saya mikir saya itu kecil banget di hadapan beliau-beliau yang udah ada hanya di angan-angan saya. Jadi adik-adik semua yang saya cintai, hari ini saya cerita ya. Tuliskan semua apa yang kamu mau, coba. Kemudian buka berapa tahun kemudian. Bener loh, kalau kalian itu fokus, dream kalian tuh bisa come true kok. Saya ngalamin bener. Saya nggak pernah ngebayangin buku saya diluncurkan di mana punya uang. 5.000 di Ritz-Carlton, Pacific Place. Menghadirkan marketing seluruh Indonesia di hadapan beliau-beliau. Bersama dengan beliau-beliau yang hanya ada di angan-angan saya. Tapi bisa. Jadi jangan takut bermimpi. Saya cuma kasih kata, jangan pernah takut bermimpi. Fokus aja. Coba deh tulis apa yang menjadi dreammu. Ketemu sama Pak Hermawan, kemudian bukunya dikasih preface sama beliau, itu aja nggak pernah. Karena dulu saya mengagumi beliau, itu saya masih kuliah. Itu sampai tulisan beliau di Jawa Pos itu saya clipping. Saya clipping sendiri, beliau belum terbitin buku. Saya punya clippingnya. Tulisan-tulisan beliau. Saya ini pinter banget ini. Bahasanya sederhana banget dan sebagainya. Dan semua pemimpin-pemimpin yang saya pengen ketemu, saya tulis. Kenapa? Menurut saya bertukar energi dan bertukar pikiran dengan buku dan karya-karya beliau. Jadi dulu waktu saya kecil, SD itu saya sudah wawancara imajiner dengan Bung Karno. Saya berasa saya ngobrol, karena eyang saya kebetulan kan menghadiahi banyak buku. Kemudian saya hanya diceritakan Bung Karno itu ini ABCD, kepahlawanannya seperti itu. Anak kecil ya, dia punya imajinasi tentang pemimpin. Kalau beliau pidato, wah semua usaha lapangan diem. Terus saya tulis,
kelas 6 itu. Lalu aku ketemu beliau itu aku mau nanya tentang apa gitu. Cita-cita saya dulu itu jadi wartawan. Cita-cita saya itu sempat jadi wartawan karena apa? Karena saya ngelihat ada penyanyi di zaman saya itu wawancara Wapres Adam Malik. Ada di artikelnya. Jadi wartawan bisa ketemu siapa aja, bisa ngobrol, bisa nanya. Itu aja pikiran sederhana anak kecil gitu. Jadi waktu kuliah, waktu saya SMA, saya pengen masuk FISIP. Ambil komunikasi. Terus kemudian saya harus realistis, ini FISIP komunikasi yang diambil cuma 60. Kalau nggak berapa gitu. Kecil. Wah ini pasti kesempatannya kecil sekali gitu di Sipenmaru. Ya kan? Kecil sekali pasti kesempatannya. Ya udah, saya ke Fakultas Hukum aja. Tapi ya Fakultas Hukum merasa FISIP. Belajar radio, belajar ini dari teman-teman saya gaulnya mana kan FISIP. Gitu. Sampai kemudian saya S2-nya di komunikasi itu karena saya kemudian dari marketing dipindah ke public relation karena saya pengen ada di situ. Saya pikir saya harus punya impact di sini lebih bisa dan lebih passion saya. Ya udah, disitulah saya dikenal, bahkan sekarang pun orang masih mengenal saya sebagai public relation mungkin ya. Gitu. Artinya memang apa yang menjadi keinginan adik-adik itu tidak hanya akan sekedar mimpi. Nanti bisa kok. Asalkan benar-benar didoain, dilurusin niatnya. Terus teman-teman adik-adik juga benar-benar fokus. Nanti jalannya akan nemu sendiri. Itu pengalaman saya. Nah, terus kemudian yang di situ saya balik lagi. Pada saat itu muncul apa Mbak Retno perasaannya? Enggak percaya diri. Karena inferior. Merasa ada di tengah-tengah situasi orang-orang yang kita yang paling nothing, yang paling kecil. Dan itu mengganggu malahan. Bukannya malah membesarkan hati kita, itu mengganggu. Gitu. Jadi saya mencoba menenangkan dan juga mencoba untuk tadi air putih, berdoa, tenang, menghela nafas, dan menguasai diri saya. Bukan menguasai orang lain, menguasai diri saya dan kegelisahan saya. Oke, everything is gonna be okay. Baik, kamu bisa. Kamu bisa tepok-tepok ini. Kamu bisa, tenang, kamu bisa. Dan akhirnya juga terlewati dengan baik. Yang redek-redek ngewel-ngewel sih pasti ya. Ya kan? Nah, enak banget rasanya gitu. Tapi itu pasti akan terlewat. Itu tips. Terus apalagi Mbak ya tadi yang belum ya? Apa yang belum tadi yang belum saya jawab ya? Menyusun kalimat atau kata-kata yang runtut. Tidak mengulang kata sehingga penerima bisa memahami dengan mudah. Biasakan berpikir terstruktur. Ya, tidak berbelit-belit ya. Seringkali kan terjebaknya di situ. Lah, habis di sini nyangkut toh Mbak. Terus kayak muter neng kene iki lho Mbak, ning kepalaku muter padahal itu yang aku maksud. Oke. Biasakan menuliskan goal-goal apa? 4 aku harus ngomong tentang ini, tentang ini, tentang ini. Gitu. Jangan ribet sendiri. Kita kan beribet sendiri dengan kalimat-kalimat yang ada. Tapi kayaknya ini lebih seru kalau kita latihan. Gitu. Lid, kamu udah pernah bicara belibet ya? Sering ya? Nah, ini juga. Di Putra Putri Solo itu digembleng ya untuk public speaking dan sebagainya karena ada pembekalan. Itu aja masih ndredeg. Awalnya ndredeg ya yang dirasain. Terus apa? Nggak sinkron. Yang mana prioritasnya? Bangun skala prioritas. Kalimat lain itu kembangan. Kalimat efektifnya, goalnya tadi. Yang lain harus kembangannya ono. Tetapi ini loh yang harus nyampe ke Bu Retno itu ini. Ini yang harus nyampe ke Mbak Indri itu ini. Bu Indri itu ini. Gitu. Saya mau bertanya tentang A, B, C. Ya kan? Kalau saya tuh selalu kalau ngasih perintah sampai apa ya, mendelegasi tugas itu sampai anak-anak apal. 1, 2, 3. Saya kasih poin. Supaya efektif. Jadi kan kadang nyonya gitu. 1. Hari ini kita bagi tugas. Ibu di UNS, GM di UNS, PR ke pertemuan PHRI, ketiga HRD harus mengurus layak karyawan yang meninggal. Poin 1, poin 2, poin 3. Poin 4 dikumpulkan training apakah sudah ini udah poin. Jadi audiens yang ada di grup itu akan membalas sesuai dengan poin.
Poin 1 dan Bu, poin 2 dan itu efektif banget. Gitu. 1, 2, 3, 4 itu sampai anak-anak terbiasa. Menjawab pun juga sesuai dengan apa yang kita mau. Nggak usah kemana-mana. Poin 1 udah belum? Udah. Poin 3 sampai di mana? Sampai di surat kepada wali kota. Poin 4 apa? Tips ya itu. Karena saya terbiasa di otak, di kepala kita itu kita ada struktur dalam menyampaikan sesuatu. Menyampaikan dalam bentuk begini, verbal begini, menuliskan di dalam bentuk delegasi atau apapun, dan sebagainya. Sehingga itu lebih mensederhanakan prosesnya. Menjadi tidak berbelit-belit. Ya, tuh, gak apa. 1 aku mau ngomong 2 aku mau izin sama Bu Retno, 4 aku mau minta perkenannya, 5 aku mau minta sangu. Kira-kira kayak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 udah langsung di breakdown. Gitu. Ya, kita breakdown pokok pikiran. Pokok pikirannya apa di breakdown. Yang ini yang harus tersampaikan, nggak boleh miss, nggak boleh lepas. Itu kamu gocei yang harus disampaikan. Yang lain itu pemanis. Pemanis itu pembukaan, analogi, dan jangan menjadi confuse malah kakean analogi, sing fokus lali mubeng itu orang Solo suka juga. Kalau ngomong kan halus banget, eufemismenya banyak. Jadi begini, kita itu ini baru. The point is kita. Ya kan? Poinnya Pak. Poinnya apakah kita diperkenankan jika di acara pembukaan nanti akan ada sumbangan welcome dinner sekian. Nunggu setengah jam sih. Ya kan? Kalau kita pemanis wajib. Ya, pemanis untuk bisa membuat audiens itu juga prolog. Izin Bapak, mungkin waktunya kan pendek. Saya mau meresum permohonan kami sowan bersama teman-teman. Jadi kota Solo itu terpilih sebagai kota untuk meeting seluruh GM di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya kami memperkenalkan kota Solo, mohon izin Pak dan dukungan. Banyak nih Pak, nggak apa-apa nje Pak, saya mau matur. Yang pertama dukungan ini, yang pertama doakan ya. Habis itu Gojek, tapi message nyampe. Kira-kira kayak gitu. Message-nya nyampe dulu. Mau apa sih kita? Gitu. Jadi rumuskan dulu di kepala kita mau ngomong apa, goalnya apa. Dipegang itu. Nah nanti divariasi di dalam cara penyampaian, diluaskan di dalam cara penyampaian dengan melihat tadi suasana kebatinan yang ada di situ. Audiensnya siapa, karakternya bagaimana, ya kira-kira seperti itu. Begitu adik-adik, saya kira cukup begitu Mbak Indri. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada salah kata. Ini dilanjutkan dengan ini. Simulasi atau dos pundi? Oh je, monggo silakan. Yeah. Silakan guys. Ya. Yeah. Ini boleh disambi minum ya? Adik-adik boleh minum Mbak? Boleh kan? Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Retno. Enak Mbak Retno aja ya. Biar awet muda toh. Saya juga banyak belajar. Jadi apa ya? Penasaran. Untuk nanti ini enggak yang pertama kali bertemu dan yang terakhir ya. Itu harus berkelanjutan. Yeah. Masih ada pertanyaan yang mengganjal selain yang ditulis tadi. Karena kalau mendengar, mencermati cerita beliau tadi sebetulnya banyak hal menarik yang patut untuk dipertajam. Tapi kalau dua orang ya, Siap. 2, 3 boleh. Oke. mungkin hasilnya terima kasih Mbak Retno atas materi yang bagus dan daging banget. Perkenalkan, nama saya Vina dari Fakultas Fisip. Saya izin bertanya, kebetulan di 2024 selama 2 bulan saya magang jadi tour guide di salah satu museum di Surakarta. Dan itu cukup kental dengan tradisi Jawanya karena saya di keraton, museum keraton. Dan itu kan kita diposisikan di dalam dunia kerja ya Mbak Retno. Dan kita ketemu banyak banget wisatawan, entah itu wisatawan asing dan lokal. Nah, permasalahannya adalah kan kita mahasiswa nih, belum pernah masuk di dunia kerja, terus langsung dihadapkan dengan orang-orang yang karakternya itu beda-beda, apalagi kita harus greeting yang baik, yang mencerminkan orang keraton, yang sopan, harus senyum, dan menerima mereka dengan segala pertanyaannya. Terus saya pernah dapat salah satu kasus itu wisatawan asing, beliau nggak berkenan untuk diberikan beberapa treatment terkait harus A, harus B, karena kan di keraton harus
menyesuaikan dengan aturan-aturan di sana, dan wisatawan asingnya ini tuh nggak terima gitu, marah ya. Terus saya bingung gimana cara mendeliver pesan yang saya maksud ini ke beliau dengan beliau itu juga sama-sama nerima begitu. Jadi eh, kesusahan saya adalah saya udah coba jelasin secara singkat nih, tapi tetap beliaunya tetap marah dan nggak menerima saya menjelaskan pesan tersebut seperti itu. Jadi mungkin gimana cara kita untuk memposisikan, ya itu pertanyaannya sebetulnya. Terima kasih. Ya, rapel dulu. Nah, tadi, oh ya, namanya aku lupa. Hah? Oh ya, Ririn ya, Ririn. Oke. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ririn. Saya dari Pendidikan Fisika FKIP. Seringkali di dalam dunia kerja itu kan ada orang atau karyawan yang mungkin lebih menonjol daripada yang lain, atau bisa dibilang lebih dominan. Dan hal tersebut kan seringkali dimanfaatkan oleh atasan atau dijadikan sebagai tangan kanan. Tapi di sisi lain, karyawan tersebut seringkali dibebankan beban kerja yang lebih banyak dibandingkan mungkin rekan kerjanya yang lain. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana cara kita sikap yang baik gitu untuk menyikapi hal tersebut seperti itu? Oke. Langsung? Oke. Wah, enggak lupa ya. Terima kasih sebelumnya, pertanyaannya oke banget, tepuk tangan dulu dong ya. Dua pertanyaan ini dua-duanya pernah saya alamin. Kebetulan ya. Jadi pertama adalah menjelaskan kepada orang yang marah. Ya kan? Dan tentu saja dengan konten marah itu kan pasti variasi. Tadi kalau yang dijelaskan dari Mbak tadi, marahnya karena dia tidak mau menjalani ritual, aturan. Kamu misalnya harus copot sandal, bener ya? Kamu harus pakai samir, ya kan? Ya karena di badan promosi Mbak, jadi kira-kira problemnya seperti itu mungkin ya. Wisatawan ini edukasinya mestinya dari awal. Ketika mereka mau masuk, bahwa ketika ini adalah satu tempat yang dimana lokal ataupun masyarakat lokalnya, raja di situ, itu mempersyaratkan ABCD. Nah, apakah beliau berkenan atau tidak, offering itu harusnya dari awal. Tapi ini kan udah terlanjur, dia tidak teredukasi. Dan yang namanya komplain nggak bisa ngelihat harusnya begini, enggak. Tapi it could happen, begitu udah terjadi, dan bagaimana kita handle. Yang pertama adalah kita mendudukkan posisi kita di situ sebagai tour guide, bahwa ini adalah aturan itu dijelaskan. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan yang lebih atas. Ada kan? Nah, apa kebijakan yang akan diambil? Gitu. Tidak dihandle sendiri, karena kita kan ini bermain tim kalau ada di dalam korporasi ya. Ya. Pak, ini ada situasi seperti ini. Apakah dia harus kita mohon maaf jika Bapak tidak bisa mengikuti, kami tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tidak bisa membantu lebih lanjut karena regulasinya adalah seperti ini. Nah, supaya apa? Dirimu juga nyaman ketika akan mengambil sikap. Gitu. Tapi waktu itu pasti nggak bertanya. Nah, itu deg-degan ya. Jadi kita kalau udah deg-degan itu memang mempengaruhi saraf-saraf kita, organ-organ kita, apalagi cara berpikir kita, bener nggak sih? Karena ngewel. Kalau kita itu dimarahin tamu tuh sehari-hari Mbak. Kadang-kadang ini cerita lucu ya. Suatu ketika ini benar-benar terjadi loh. Hotel kita itu buka. Waktu itu hotel belum sebanyak sekarang. Cuma ada Lor'in, Novotel, Saijaya, Sahid Kusuma. Tahun sekitar 2000 something ya, 2002, 2003-an. Tahun baru dong, ngantri. Check-in kan mas ngantri gitu kan. Ngantri gitu. Marahlah si ibu itu. Marah-marah sama resepsi saya karena namanya tidak ada. Marah luar biasa. Tapi yang anak depan itu tuh udah setenang air mungkin ya, karena udah ada di front office, itu latihan kok. Bener-bener kalau udah terlatih nanti ketenangan itu akan muncul secara natural. Dimaki-maki itu.
ini hotel apaan ini? Saya laporkan. Wah, segala macam. Saya duduk di lobi, ya. Wah, apa ini? Gitu. Udah ramah, nggak ada Bu namanya, nggak ada. Muncullah ada saudara entah anak entah apa ke ibu itu. Dia kok ibunya ekspresinya kok jadi kaget gitu. Apa yang terjadi? Ya nggak ada di quality, orang dia harusnya di Novotel. Iya, nggak gayet banget itu. Itu kita itu kalau mau ngakak mungkin kita mau nungging-nungging sampai ngakak gitu. Cuman kan nggak mungkin kan ya. Oh iya ibu, ya udah saya mau ke sana gitu. Masih marah gitu. Padahal ibu-ibu jadi itu mereka tuh mungkin beberapa keluarga gitu ya. Beberapa keluarga yang kemudian sinkronisasi keluarga besar itu pemahaman dia itu adalah di quality, itunya di Novotel gitu loh. Jadi dia marah udah di luar kira gitu, di luar kira-kira. Itu sering yang kayak gitu. Itu satu, kalau mungkin sebuku-buku begini, tapi lucunya banyak gitu. Pernah juga itu terjadi juga, makanan nggak dikeluarkan. Sampai masuk ke kitchen saya, si yang marah itu. Kita kan ada banquet event order, itu adalah hari itu ada apa, perintahnya apa, keluar makanan jam berapa, itu kan ada ya di dalam sebuah manajemen hotel. Ini ibu juga ngomong, ini saya harusnya keluarnya tengkleng, ini. Gitu, wah ngamuk gitu. Gak ada Bu, kontrak yang gak ada. Ini. Gak taunya apa, dia ada event di beberapa tempat yang pakai tengkleng itu, yang di lore in. Nah, ya kayak gitu-gitu udah biasa banget. Ketiga, kehilangan laptop, kehilangan ini. Yang lucu ada kehilangan tuh udah dia mau laporan ke polisian. Wah, apa ini? Gak proper ini udah kita tuh ya silahkan ini dia masih senyum gitu dengan segala apa yang ada di telinga kita. Gak taunya apa delik ke koncone. Nakal banget kan. Jadi kayak yang berdua gini kan kalau yang namanya meeting barengan tuh kan gokil gitu ya. Seangkatan kalian apalagi ya. Wah, delik kayak bercanda. Didelik ke konconing, dia ngamuk-ngamuknya ke hotel, kita yang nggak ngerti apa-apa. Apa kita akan respon? Nggak mungkin. Oh ya baik, saya udah kita gemes gitu kan. Nah itu yang sering. Nah adik-adik kalau ada dalam situasi itu bersikap profesional, menguasai kita ada di mana dan ketika kita bekerja kita harus ngerti contingency plan-nya apa. Ya kan harus ngerti. Ketika guest contact ini akan terjadi apa, harus bagaimana siapkan di depan. Bertanya. Kalau Lita tuh biasanya dulu Lita ini lugu banget juga, fresh graduate kan. Saya bagas ini karena dia benar-benar fresh graduate. Jadi dia problem itu ada di Lita semua. Ini saya kenalin ya namanya Mbak Lita nih, Stray Lita. Ya. Sama dia bingung, misalnya dia harus handle event. Saya pegangin dia event dan dia sama sekali belum pernah. Inventari saja. Ini nanti kalau begini-begini, kan tidak semua atasan mau menjelaskan sampai ibarat kata kayak saya, Lita kalau kamu ngalamin ini kamu akan harus begini. Kalau ini kamu ambil keputusan ini. Nah, inventarisasi. Ini nanti kira-kira critical point ada di mana kamu tulis, kamu di depan bertanya. Gitu. Kira-kira itu saran saya. Kasih ya pertanyaannya. Terus yang kedua, apa tadi Mbak? Karena kalau pinter itu dikasih kerjaan banyak. Nah, ini yang teman-teman seolah-olah itu menjadi beban. Kenapa kita tidak mikir bahwa itu adalah cara kita belajar yang lebih cepat? Pengalaman saya. Dulu saya punya bos. Bos saya itu multitasking banget, speednya itu udah di atas rata-rata karena dia hidup di Jakarta. Tiba-tiba dia harus di Solo, ya kan? Kemudian ritme kerjanya speednya cepat. Sekarang beliau udah punya hotel banyak banget, udah manajemen hotelnya gede banget. Itu atasan saya langsung. Tahun 2000 saya di-hire oleh beliau. Kalau ngomong kenceng banget. Kalau orang Solo jantungnya copot kabeh. Kalau nggak biasa, belum kalau marah. Baru ngomong aja udah kenceng gitu. Karena apa? Kalau saya nggak ngeliat itu, ini beliau ini orang yang sangat passionate. Antusiasnya tinggi terhadap semua hal, tapi itu kunci suksesnya. Itu Mbak, kerjaan itu nggak ada, kerjaan tuh sama gelombang sama. Jadi udah kayak kena air bah itu. Wah, habis ini belum selesai, ada lagi. Nggak semua lulus di dalam kriteria bekerja bersama beliau. Dengan speed yang luar biasa. Semua berguguran, yang ada yang nangis di pojokan, ada yang gedumel, ada yang apa. Dilalah, kok saya ini lumayan.
bisa mengimbangi. Apa Mbak? Pada saat itu persis pikirannya begitu. Mbak Retno itu nggak pernah dimarahin, terus selalu dijadikan tangan kanan, ya kan? Terus kemudian diberi pekerjaan dan tanggung jawab yang banyak banget, gitu. Nah, tapi pikiran saya itu nggak sama teman-teman. Mohon maaf, pada saat itu saya masih belum sedewasa ini pun saya mikirnya gini, ini saya di-challenge banyak hal, menguras energi saya. Bayangin saya asisten PR manager, saya harus, karena GM saya nggak suka ketemu-ketemuan sama GM-GM lain misalnya kayak gitu, meeting-meeting yang kayak gitu. Saya tuh yang diminta makilin terus dan itu capek. Dan kita harus capek karena harus nututi pikirannya GM pada saat jabatan kita belum. Bayangin, secara mentality kita harus mati gaya, ini semuanya GM, kitanya asisten PR, belum PR manager loh, masih asisten PR manager. Disuruh makilin di login, suruh udah aja yang datang. Satu, saya belajar mengenai kepercayaan diri dari situ. Gimana saya tidak inferior? Oh berarti saya harus banyak baca. Aku harus paham diksi-diksi GM itu apa sih kalau ngomong. Oke, aku harus ngerti. Kontennya apa sih kalau mereka nongkrong? Oh oke, ini. Karena itu kan ada di dalam satu komunitas organisasi. Terus yang ketiga, kenapa itu tidak aku anggap sebagai network? Pada saat kamu main sama teman-teman masih yang begitu, kita udah mainan level lain. Positif 3 ya. Capek, ekses. Belajar, ekses. Effort, ekses. Tapi positif. Jadi vibe positif ini yang saya jarang dapat juga. Gitu. Saya jarang dapat juga. Jadi terasa kayak, oh kok kerjaan buat aku itu Mbak. Saya tuh bisa mikirin sampai proses rekrutmen, sampai marketing itu ada di kendali kita semua. Sampai jet. Sampai memprovide GM saya kalau misalnya mau pidato itu speech-nya saya harus bikin. Rundown acaranya mau ketemu orang saya rapiin. Beliau mau ketemu si A itu saya nyiapin bahan padahal nggak diminta. Saya cuma gini, kalau nggak mau dimarahin, beliau mintanya 2, kita kasih 3. Beliau kan hanya minta temenin saya ketemu sama pimpinan Bea Cukai, misal kayak gitu, Bea Cukai Solo. Baik Bapak, besok jam 7:30 ya, on time ya Retno, saya sama kamu ditemenin. Oke baik, driver siapin sama apa yang dibutuhin. Baik Bapak gitu. Malam itu saya udah belajar, saya buka, padahal saya tidak di sales, saya buka berapa kontribusi market itu kepada quality. Waktu itu kan hotel saya namanya quality, ya kan. Oke sekian, Bapak ini hobinya apa, dari mana asalnya, yang mau ditemuin saya mapping semuanya. Saya tulis, masuk mobil. Brosur saya siapin semua, gitu. Nggak diminta, itu nggak ada perintah sama sekali dari beliau. Cuman perintahnya teman-teman saya besok ke sini gitu. Saya siapin semua. Di mobil saya masuk, saya ngomong ke Bapak ini lahirnya di Jakarta, dia lulusan ini, baru di Solo berapa bulan. Pak, secara data Bea Cukai itu memberikan kontribusi total room net sekian. Critical point kita, beliau pernah ini Pak, gini, ada catatannya di sini kan ada semua tercatat kan. Oke, saya harus ngapain? Jadi mungkin Bapak lebih baik begini. Dealnya seperti ini Pak, kita kasih trial rate aja selama 6 bulan. Oke, gitu. Terus sampai di sana. Dia cerita, bos saya cerita, butuh dong alat pendukung berupa apa? Brosur dan segala macamnya. Karena ada ini, oh ya saya lupa nggak bawa brosur. Dia bilang gitu kan, si bos ini. Sudah ada Pak. Saya ini nih, sudah ada ini kartu nama Bapak, ini brosur dan sebagainya. Itu, kamu mau kerja ganti GMP 20, selalu ada. Gitu. Karena apa? Saya tidak merasa itu beban. Semua orang sesolo ngomongin saya. Harusnya tuh kamu yang pintar tuh gini. Semua. Gitu. Tapi kalau saya, prinsip saya adalah melayani ya. Melayani entah itu rekan kerja sepinian, jangan nyusahin juga teman selevel, tapi sama atasan pun demikian. Servis. Dia minta 2, aku kasih 3. Jadi jangan sampai Bapak repot. Jangan sampai atasan saya itu repot. Karena saya sudah antisipasi apa yang beliau butuhkan. Termasuk ya tadi saya nulis misalnya apa sih yang kira-kira akan muncul di pembicaraan itu. Itu kan butuh data. Saya cuma mikir beliau pasti nggak akan setajam itu karena nggak langsung handle. Data aja yang kita olah. Supaya pembicaraan lebih menarik harus bagaimana kita provide. Itu jika kita ada di satu korporasi sering banget. Dan saya ngalamin juga. Ganti-ganti ya begitu terus peran saya.
Sampai kemudian tanpa, ini saya sebenarnya jadi GM itu juga bukan mau saya. Boleh dibilang itu kecelakaan sejarah. Karena cita-cita saya itu jadi konsultan komunikasi awalnya. Iya, itu cita-cita saya dan saya mau resign pada saat itu. 2 tahun lah saya jadi, posisi terakhir saya Direktur Marketing Communication. Ya, terus kemudian ada satu hal dan kejadian, tiba-tiba saya ada di posisi itu, saya udah diulang-ulang berapa kali, saya udah nggak mau, saya matur ibu saya memperkenankan, baru saya mau. Coba kalau saya tidak mau dibebani pekerjaan-pekerjaan itu dulu, mungkin saya tidak secepat itu, karena saya bukan orang operation. Saya ini public relation, saya orang komunikasi, tiba-tiba harus bertanggung jawab terhadap semua operasional dalam waktu yang sangat cepat. Dan tidak merencanakan ke situ loh. Kalau saya merencanakan ke situ, sekolah saya nggak saya terusin, saya ambil lawyernya. Saya nggak ambil mediator, nggak. Saya nggak seneng mediasi konflik kayak gitu-gitu, nggak perlu saya lakukan. Semua komunikasi arahnya. Tapi itulah ya namanya garis tangan. Itu ya, ini bukan persoalan seneng atau nggak seneng. Ini persoalan tanggung jawab, kamu udah sepakat ya kamu lakukan. Gitu kan. Nah, itu adik-adik saya boleh membekali itu aja. Semua yang terjadi pada kita itu pasti atas kehendaknya, atas izinnya, bahkan daun jatuh pun atas izinnya. Kalau kamu ada dalam situasi itu, jika itu masih satu ya, patokannya itu ada. Kan kita kerja satu, dia tidak sara ke kita, dia masih memperkerjakan kita dalam koridor yang benar, go ahead. Go ahead adik-adik. Itu jalan kamu untuk tumbuh. Bukan jalan kamu untuk jatuh. Itu jalan kamu untuk tumbuh. Terbentur. Terbentuk itu baru kui ngeleng. Enggak. Tuhan sudah ngerti takaranmu. Kamu hebat dan kamu pasti bisa. Semua orang juga bayangin rebranding dari quality menjadi Sunan itu cuma departemen kita yang ngatasin. Dari mulai kolateral gini, nama A sampai Z mengkoordinasi semua departemen. Sakit banget rasanya. Sakit fisik bener sampai luar biasa. Tapi rupanya itu ternyata modal kita juga untuk bisa. Oh, mendiri Jenny lintas departemen itu seperti ini. Gitu. Jadi kadang-kadang kita selalu merasa kayak kita tuh dipekerjakan banget gitu ya. Kesannya kan begitu. Jangan kayak gitu. Gitu. Ambil itu kesempatan untuk kamu tumbuh. Enggak semua orang dapat kesempatan itu. Ya, growth. Kamu harus tumbuh. Enggak semua orang dapat kesempatan yang sama. Tapi tadi koridornya kamu harus tahu, ya kan? Koridornya kamu ngerti ini yang udah enggak tertoleransi, yang tertoleransi yang mana. Gitu. Karena kesempatan itu kalau kamu sekolah lama. Coba kalau saya harus sekolah pada saat itu saya menolak pekerjaan itu. Saya harus sekolah GM. Aduh, lama lagi. Tapi saya udah ngalamin semua itu. Saya bahkan udah bisa mendeteksi siapa tim member ini dengan segala karakternya. Karena saya dekat sama atasan. Sehingga saya ngerti kan ceritain ini karakternya begini, no. Ini gini begitu. Saya ada di dalam situasi yang tidak saya duga ada di situ. Saya udah mapping. Oh oke, dulu pernah diceritain bapak kayak gini. Oh dulu pernah dipesenin begini. Oke. Itu menjadi pemandu saya. Gitu. Dan sekarang saya tiba-tiba kerjanya banyak banget. Saya udah pernah. Gitu. Ya seperti itu. Selalu bahkan ketika kamu landai, cari deh sesuatu yang men-challenge diri kamu. Jangan zona-zona nyaman-nyaman terus. Gitu. Karena nanti juga semakin ke depan tuh semakin gimana ya, nyaman persoalan persepsi aja. Load banyak kamu bikin nyaman juga bisa kok. Gitu. Jadi persoalan cara pandang kita aja. Gitu. Nah, yang perlu antisipasi yang ketiga adalah seringkali yang orang tangan kanan itu dicemburuin. Nah, ini yang kadang-kadang butuh seni. Bener nggak? Ambi banget sih. Ya, kalau istilah kalian ambi ya. Terus kemudian pasti nanti ini lagi yang diiniin. Oh, ini Mbak Retno lagi nih, gitu kan. Nah, itu butuh seni. Apa? Caranya juga kamu harus bisa menempatkan diri dengan lingkunganmu dengan baik. Tidak perlu over juga. Ketika kita memiliki mungkin akses atau kedekatan dengan pimpinan yang lebih dari orang lain.
karena kita diberi tanggung jawab yang lebih, sehingga kita bisa punya kesempatan ngomong lebih banyak, memberikan usulan lebih banyak gitu. Ya kita harus bisa ngemong semua pihak yang ada di lingkungan itu untuk tidak merasa terancam dengan posisi kita. Dan jangan menggunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Contoh, ngaduin orang lain. Kayak gitu kan kesempatan yang tidak baik. Jangan. Ya kan? Be lazy ya. Untuk oke. Kalau kamu memberi masukan harus dengan data yang cukup. Gitu. Untuk kebaikan perusahaan semua. Bukan hanya keuntungan pribadi kita. Supaya gua begini enggak. Tetapi memang itu dibutuhkan informasi ini oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam konteks bisa mengambil posisi dan peran yang tepat. Gitu. Gitu ya Mbak ya. Sudah tercerahkan. Apa sering jadi tangan kanan? Di organisasi. Iya, ikut apa? Oh, duta genre. Dulu saya jurinya. Tahun berapa itu? Bukan di Solo. Oke. Nggak apa-apa. Ambil positifnya, kamu masih muda, masih bisa berkembang jauh. Dan jangan lupa untuk titis ngambil peluangnya. Jangan di kesulitannya, tapi opportunity-nya. Opportunity-nya apa? Kadang kita nggak pernah mau menghitung opportunity. Gitu. Itu sebagai aset kita ke depan. Gitu. Oke. Saya lebih kalau dipikir, kalau mau dihitung-hitung kayak gitu, kalau itu sebagai saya anggap kayak gitu jadi beban, 2002 itu aku udah give up, udah menyerah pasti. Segitu banyak kerjaan, segitu banyak tanggung jawab untuk sebuah jabatan yang sangat-sangat masih belum sampai mestinya memegang itu, kira-kira itu. Ya, tapi ya akhirnya kita tidak hanya, karena saya sering ada di luar external relation, kita tidak hanya menjadi seorang pekerja hotel semata yang hanya mengabdikan diri kepada perusahaan kita, tapi kita bisa punya social impact. Ini yang adik-adik pikirin. Kalau saya dulu tidak menerima tugas-tugas itu, yang mungkin saya anggap itu sebagai sebuah beban buat saya, nggak akan ada yang namanya Noulandari di titik hari ini. Gitu. Ya karena saya menerima tugas itu dengan ikhlas, saya bangun network yang luas dari saya masuk ke industri ini, tidak hanya di hotel saya, tapi juga di manapun, di mana saya berinteraksi, itu jadi brand. Jadi personal brand yang kuat untuk saya, membantu saya dalam bekerja apapun dan bertemu dengan lingkungan apapun. Kira-kira itu. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin? Monggo Mbak Indri. Bayangnya kalau jawabin berarti jadi tidak hanya sekedar hitung-hitungan soal beban kerja gitu ya, tanggung jawab, tapi juga tadi berpikir tentang social impact-nya. Jadi memberikan yang terbaik gitu ya, nggak buat diri sendiri aja, tapi kalau bisa ada eksesnya, kalau lingkungan yang lebih. Nah, di teman-teman sendiri seperti apa itu? Masih ada yang penasaran? Kira-kira dari penjelasan beliau yang teman panggung merasa ada tips dan triknya yang bisa bikin lebih pede? Masih belum pede. Oke. Aris tadi sorry. Makanya dia kan nanti ini vaksinnya enggak. Ini udah ada apa? Sorry. Iya. Oh ya, termasuk yang soal konten ya. Konten yang kira-kira itu di dalam strategi komunikasi kan penting ya, gitu ya. Konten yang tidak membahayakan, yang tidak menempatkan teman-teman di pinggir jurang ya, haruskan situasinya sekarang lihatnya beda ya. Oke. Nah, kita tambahkan sedikit nanti. Sebenarnya Demam Panggung bukan pertanyaan saya barusan, cuma kayak saya mempunyai case-case yang mirip gitulah. Terus saya juga pernah ngisi di suatu acara gitu beberapa kali di Unpad atau mungkin di UNS dan sebagainya gitu. Itu ya emang sesuai sih sama tipsnya dari Bu Retno tadi, yang dimana kita harus datang lebih awal. Terus kayak kita diem dulu, terus kayak menenangkan diri dulu gitu. Terus
saya pernah kayak mengisi di suatu di Univet. Itu juga saya datangnya telat karena kan dijemput datangnya telat terus kayak buru-buru ayo segera diisi. Untung di acara skala himpunan aja. Jadi kayak ya pada umumnya aja kayak seperlunya terus tapi deg-degannya tetap ada gitu. Tapi setelah Suka. berjalannya 15 menit ngomong dan sebagainya itu jadi kayak lebih tenang gitu. Itu paling bantu banget sih buat datang lebih awal. Makasih banget ilmunya juga. Dan Jawabannya saya mau buat terus ada. Dan smart gitu. Ini menguasai umur yang mati jadi umur isi. Tapi kan misalnya jadi istilah. Saya kan juga. Oke ini lu daging semua. iya daging itu. Semua. Saya pernah ya. Lanjut ya. Ada lagi? Ada. Monggo silakan. Nggak, tanya aja nggak apa-apa. Tadi konten ya, sebelum ke konten. Monggo nggak apa-apa. Kita ngobrol aja, nggak usah yang kewo gitu. Nje, riset ya. Kan nanti riset juga harus paparan riset. Bagaimana memaparkan riset ke bahasa sederhana yang dipahami audiens yang berbeda dengan orang riseternya sendiri. Pikirannya riseter tekan 100 kapasitasnya, kita presentasi kepada mereka awam. Mungkin, nah itu kan butuh teknik dan buku skills. Atau ini Mbak Retno pas menjadi enumerator biasanya kalau nggak memahami strategi komunikasi juga ini kertas pertanyaan ditanyain gini aja dibaca. Ya oke. Kalau nggak malah dikasihin diisi. Iya. Paham banget ya, paham banget. Jadi harusnya ya kalau terusan dari ini tuh ada personal branding ya. Nah, personal branding itu juga ngebantu banget untuk kita bisa setelah semua ini ya, public speaking ini. Tapi personal branding sekarang udah geser ke personal value. Jadi nggak cuma nge-branding tapi harus ada konten. Bicara tentang konten ya, konten is king ya. Jadi permainan-permainan tepi jurang kecuali kalian meniatkan ya. Itu kan sensitif ya. Kita ada di dunia komunikasi itu luar biasa sensitif. Saya tuh deg-degan kalau nulis press release. Serius. Kenapa? Saya nggak pengen menyinggung semua pihak. Saya pernah suatu ketika, ini sensitif banget, ini tips ya, ini mungkin off the record aja. Kita itu ada tulisan di sebuah acara, kita punya bar, itu ada namanya seksi dancer. Seksi dancer pada pukul sekian, kata Noulan dari Director Marketing Communication, PR waktu itu, Quality Hotel Seoul. Apa yang terjadi? Saya di demo loh. Didatengin, gak cuman karena kontennya tuh banyak, ada hiburan band, ada ini terus kemudian menghadirkan hiburan seksi dancer misalnya kayak gitu, datangnya itu nggak cuman ke kita, di beberapa hotel didatengin karena itu biasa banget di setiap bar yang ada di hotel ada seperti itu ceritanya gitu. Akhirnya kita harus komunikasi, ini maksudnya seksi dancer itu apa gitu. Si yang datang terus saya bilang dilokalisir dulu di bawah, jangan lewat lobi dan sebagainya, karena saya udah ditanya di telepon sama teman-teman wartawan kalau dia akan mempertanyakan press release kita gitu. Nah, kita menjelaskan bahwa yang namanya terminologi seksi dancer itu adalah seperti ini gitu ya. Apa istilahnya, mereka masih pakai busana bukan yang enggak gitu, enggak, cuman bahasanya itu dance gitu loh, dance biasa. Istilahnya teman-teman yang ngasih data itu tidak sepeka itu. Nah, teman-teman harus ngelihat betul ya audiens siapa yang mau dilempar. Tidak semua orang tahu. Orang hiburan biasa aja. Oh, itu kan biasa itu orang sing ngono-ngono kae. Ya biasa, semua orang bisa nonton dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kita undang nonton. Biasa aja karena emang nggak ada apa-apa bahasa sebenarnya. Kayak cuma bahasa promosi gitu loh. Ya kan, bahasa promosi supaya itu menarik gitu. Tetapi kan itu riskan untuk bisa diinikan. Nonton dia seperti ini gitu. Orang pakai training, pakai ini dan tertutup semua, nggak ada something yang kayak gimana gitu. Nah, tepi jurang itu di dalam dunia komunikasi itu banyak ya, Sarah, terutama hindari itu. Bener-bener. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada ya. Terus kemudian kalimat-kalimat yang bisa memunculkan tafsir jangan dimain-mainin deh.
Maka saya kemudian belajar untuk S2-nya komunikasi plus lawyer-nya saya tambahkan belajar hukum. Itu sebenarnya pendekatan yang saya bangun adalah orang tahu bagaimana memberi batas. Sebuah statement yang implikasi legalnya itu harus kamu hitung. Ini konsentrasi saya ada di situ. Gitu. Jadi di dunia komunikasi itu bersentuhan nanti dengan yang seperti itu. Dan kalian harus paham sebagai komunikator publik. Gitu. Bahwa tafsir yang pada A itu bisa, kemarin itu kalau tidak salah ada yang juru bicara kepleset ya Mbak Indri ya, yang menyampaikan mengenai apa ya, kata sebentar Mbak Adita itu loh, yang kata apa ya Mbak ya, terakhir rame kok sebentar. Oke, sebentar saya cari. Ini menarik ini kalau untuk dibedah ya. Jadi sensitivitas kepada pilihan bahasa. Nih. Itu menjadi ini seru di netizen. Seru banget di netizen. Gitu. Ya, yang kayak gitu itu kita ya tadi kalau misalnya konten, ya konten-konten itu yang harus kita jagain untuk tidak mengemukan. Nah, waktu itu juru bicara padahal yang ngomong malahan gitu. Akhirnya kan apa ya, menjadi salah satu ini, tapi maksudnya tidak ini ini ke Instagramnya ke ini tapi kebukanya lama nih di sini internetnya. Oh, udah nggak bisa. Kepleset ininya, responnya cepat, kepleset apa ya? Kepleset kalimat gitu. Nah, itu yang sering kita ini apa ya? Ya namanya peka, itu termasuk peka bahasa. Peka pilihan bahasa, pilihan diksi supaya tidak terjadi multi tafsir, multi interpretasi. Itu kalau kita memang ada di jabatan-jabatan yang memang memerlukan seperti itu, penyampaian yang baik plus juga clear di audiens ya. Gitu. Nah, terus kemudian kalau narasi ya, menarasikan sesuatu itu kan kalau dalam komunikasi juga harus tahu goalnya. Sekarang kan muncul ya, narasi adalah kunci. Iya, bener emang gitu. Gimana kita menarasikan sesuatu? Ya, kalau orang komunikasi kan paham ini persuasif ini provokatif. Wah, ini propaganda, ya tergantung goalnya apa. Ya, goalnya apa yang akan diberikan. Nah, teman-teman juga harus bisa menempatkan sesuai kepentingannya gitu. Kepentingan dalam konteks ini ya kepentingan yang baik mestinya. Karena di dalam belajar etika komunikasi, cara berkomunikasi, kalau kita tidak punya ideologi dan tidak punya sikap bahwa itu untuk kemaslahatan banyak orang, wah nanti gawat itu. Ya, pengaruhnya kata itu luar biasa. Bisa jadi fitnah, bisa jadi segala macam. Itu pengaruhnya sesuatu yang ibarat kata susah sekali untuk kita bisa menetralisir jika itu sudah melukai banyak orang dan kemudian punya implikasi yang tidak baik. Jadi tujuannya tidak lagi mulia itu. Kan harusnya kata-kata yang keluar dari kita itu sesuatu yang memang dampaknya itu ada dan positif untuk banyak orang. Untuk kita kan punya tanggung jawab ke yang membuat hidup dan apa. Ya, tidak hanya sekedar berkata aja. Kira-kira itu kita harus punya ideologi itu, harus bisa mengawal itu juga, bahwa tujuan komunikasi itu apa dan sebagainya. Rasanya itu Mbak Indri, Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa ditulis terus di chat ke ada grupnya ya ini ya. Di chat di grup nanti biar di follow up oleh Bu Erna ya untuk bisa berdiskusi. Ya, di Sunan ya. Terus saya nggak ada itu.
Siap non, siap. Sekarang ini karena banyak sekali ya Banyak pilihan. yang paling berkesan tuh kalau di Sunan tuh nonton konser Selain Wangi dulu ya. Oh, berapa? Kayak itu. Itu aja 100.000 ya, Pak. 500.000. Terus foto dengan ini kan kebetulan saya slacker ya teman-teman. Saya Slacker sekali udah ya Mbak. Saya ada foto bilang ingat kok. Saya foto dia udah 2 kali naik kesan. Jadi kalau yang slacker kita slacker banget. Oke, itu teman-teman terima kasih Mbak Retno. Saya tidak buka sesi lagi. Ada Bulika ada sesuatu? Sebelum Mbak Retno mundur, kita semua foto ya. Foto bareng dengan. Nih, ketemu. Sebentar, Mbak ya. Oh, iya. Rakyat jelata. Oh, ingat ya, ada kata-kata rakyat jelata. Ya, dalam terminologi bahasa benar. Tetapi rasa publik tidak. Padahal kalau dalam kepiaran, kamu tuh harus menangin tuh nggak. Ibaratnya pengadilan itu ada pengadilan secara hukum, pengadilan opini tadi, opini publik. Kalau ini secara publiknya agak-agak kok kayaknya kamu seorang yang bisa dan kamu memperlakukan rakyat jelata. Ada argumentasinya juga dari beliau gitu. Itu jadi rame. Itu salah satu contoh. Jadi penasaran saya. Biasa Pak. Iya, kalau tepat ya kan. Ini seolah-olah menempatkan rakyat jelata, bahasa rakyat jelata itu ada nih, boleh di ini. Sampai ada permohonan maaf, ya tidak merendahkan rakyat Indonesia. Bahwa diksi rakyat jelata berarti rakyat biasa dan ada dalam KLBI. Dalam kamus bahasanya itu ada, tapi masyarakat menganggap pilihan tersebut bahasa tersebut tidak tepat. Ya, gitu ya adik-adik. Tadi loh, yang seperti yang tadi, maksudnya nggak apa-apa, tapi ternyata nggak begitu dipahami. Ini ya itu distorsi. Yes. Renungan je. Kayak mereka mau ada yang disampaikan dari UNS. Oh ya, monggo, Mbak Retno bisa di depan. Oh di sini biar ada foto ya, foto. Oh Mbak itu ya. Oh, I did a bit too. It's about the also. Yeah, that had a more. I have a more also.